Bang, jauh-jauh bang, hati-hati bang. Di situasi gini aku nggak mungkin terang-terangan pakai kekuatanku di depan warga. Aku harus bertahan melawan buaya ini. Hati-hati. Apa aku harus ngeluarin kekuatanku di hadapan warga? Tapi aku nggak boleh ambil resiko warga celaka. Pergi kau makhluk jahat! Alhamdulillah. Tapi kok buayanya langsung hilang ya? Apa jangan-jangan itu buaya jadi-jadian? Makasih ya Mbak. Tapi kok barusan Mbak bisa ngusir buayanya? Saya paranormal. Saya bisa mengusir segala hal-hal gaib. Yang tadi itu siluman buaya putih. Bisa buaya. Mas minta tolong dimasukin ke dalam aja. Nada? Hah? Siapa yang pindahan kemari? Kamu? Iya Bu, kakak saya sama suaminya mulai hari ini menjadi warga di sini. Iya Mas, makasih banyak ya Mas. Bang. Oh, mungkin yang dibicarain Pak RT ini kali Soalnya katanya bakal ada warga baru emang. Ih bener tuh. Ele Nada. Tapi ngomong-ngomong atunya, kunaon eta teh barang bawaan Nana di drop di dia gitu. Emang nate dia teh henteu boga kos-kosan atau kontrakan? Bu, emang kakak saya sama suaminya itu tinggal di sini. Lagian juga kan ini rumah warisan dari kakak saya. Permisi. Iya mereka datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai. Ada, maaf ya kita datang telat. Kamu pasti repot banget ya memantau barang-barang pindahan kita. Enggak kok kak, kan aku cuma ngeliatin aja, nggak bantu-bantu. Kak, kenalin, ini warga-warga kampung sini. Ibut. Yeyen. Iya, kenalin. Dani. Ah iya, saya Idris. Mbak, Dani. Kalau saya Sofi, kakaknya Nada. Sofi, kamu pindah di sini? Mang Emil, kenal gitu ujung teh Sopi? Ya kenal atuh. Sofi ini paranormal hebat. Yang waktu itu saya ceritain. Iya, betul, Bro. Dia ini yang ngusir siluman buaya putih. Iya kan, Gun? Iya. Iya, betul. Saya memang paranormal. Saya bisa mengusir hal-hal goib. Waduh, di kampung kita berarti ada paranormal nih. Gak lazim ya pekerjaannya Dan agak lain nih. Hati-hati musrik. Argi ini masih percaya. Masuk aja yuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya masuk duluan ya. Jangan suka mendahului ketentuan Allah. Rusak. Musrik. Bodoh amat. Kalian jadi pergi dari sini. Iya, rumah kami selalu dapat teror. Kami mendapat gangguan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini, Pak? Kami mendapat teror terus di dalam rumah. Dan rumah kami ini tampak menyeramkan dan kami ketakutan. Iya. Makanya sekarang saya mau mengungsikan istri dan anak-anak saya ini ke rumah mertua dulu. Nanti setelah pindah berarti kita adain pengajian aja ya, supaya semuanya bisa lebih tenang. Iya, kalau misalkan Bapak sama Ibu berkenan, kita bantu untuk pengajiannya ya. Ya. Nanti saya bakal pimpin pengajiannya. Kayaknya di sini ada penampakan jin. Kayaknya kita harus melakukan pengusiran jin dengan cara mistis. Maksudnya? Saya paranormal. Saya bisa mengusir
hal-hal goib dengan cara saya. Astagfirullah Mbak. Mas, emang zaman sekarang masih percaya cara-cara kayak gitu? Kita adain pengajian aja. Kayak yang udah-udah kan biar semuanya bisa lebih tenang. Ya udah, kalau begitu kami adakan pengajian aja. Ya. Aku bener-bener kesel banget nih sama Nonya Fahri. Udah jelas-jelas rumah warga itu diganggu makhluk goib. Yang harusnya diselesaikan dengan cara aku, bukan dengan pengajian. Tenang Sofi, kamu nggak perlu ngabisin tenaga kamu dengan emosi sama orang seperti itu. Sofi kenapa marah-marah kayak gitu? Jadi gini, tadi itu tuh ada rumah warga yang diganggu dengan makhluk goib. Nah, kita tawarin dengan bantuan kita untuk menyelesaikan masalah dia. Tapi ternyata ada orang lain yang menghalangi dengan memberikan saran yang lain. Jadi, kakak kamu kesel. Fahri itu siapa sih? Dia Ustadz. Fahri itu anaknya Haji Satiri, Kak, yang punya musola. Dan dia itu anaknya agamis banget. Dia juga suka bantu warga kok, Kak. Dan menurut aku, saran yang diberikan itu masuk di akal. Oh, kamu malah ikut-ikutan setuju dengan idenya dia? Harusnya kamu dukung aku dong. Kak, bukannya aku nggak ngedukung kakak. Tapi selama ini, aku tuh nggak pernah bersentuhan sama profesi yang kakak lagi jalanin ini. Jadi, ya aku nggak yakin. Jadi kamu meragukan profesi aku? Kamu itu sama aja kayak orang-orang itu ya. Tidak menghargai aku. Nada. Kalau kamu skeptis dengan cara kakak kamu itu menyelesaikan masalah, itu apalagi orang lain pasti juga akan nggak percaya. Sedangkan kakakmu itu profesinya memang seperti itu, mencari rezeki dari situ. Kamu harus ngerti itu. Iya. Aku tahu aku salah, Mas. Aku bakal minta maaf sama Kak Sofi. Kamu minta maaf lah sama dia. Aku. Fahri, ternyata kamu di sini ya. Ada apa, Pak? Kamu bilang kalau udah pengajian, rumah saya yang ada gangguan itu bakalan hilang. Tapi ternyata nggak ada dampaknya. Dan malah, sekarang saya melihat siluman buaya. Siluman buaya? Loh, bukannya kemarin cuma gangguan aja, tapi nggak ada penampakan ya, Pak? Ya mana saya tahu. Tapi yang jelas, pengajian yang kamu suruh itu gak mempan. Gini ya Pak, gini. Kalau misalnya kejadian seperti itu masih terjadi, itu di luar kuasa Fahri sebagai manusia. Yang penting kan kita udah ikhtiar. Dan maaf Pak, saya bukannya maksud menggurui Bapak, tapi sebaiknya ditingkatkan sholat, mengaji, dan minta berdoa perlindungan sama Allah. Karena memang cuman Allah yang bisa melindungi kita dari mara bahaya, Pak. Tanpa kalian suruh juga, tiap hari saya berdoa. Mending sekarang saya coba cara lain aja. Saya pengen minta bantuan sama si Sofi dan si Idris. Datang-datang marah-marah, nggak jelas. Astagfirullahaladzim. Kok bisa jatuh ya? Angin kali ya? Ya Allah. Ya Allah. Kenapa tiba-tiba barang-barangnya jatuh semua ya? Hantu! Ibu hantu! Tolong! Maya,
Kamu tenang ya. Saya Sofi. Kamu kenapa? Mbak Sofi, tolong itu di dalam kamar saya ada hantu. Hantu? Sekarang kamu tunjukkan di mana? Biar saya usir. Alhamdulillah, ya, Mbak. Sini. Nih. Ya, maju. Di situ, di dalam situ. Di sini. Nih, tuh. Tadi ada di situ tuh. Saya merasakan ada aura jahat di sini. Sekarang, yang mengganggu kamu, yang kamu kira hantu itu sudah pergi. Tapi kok itu ada jejak kaki buaya ya? Karena yang mengganggu kamu itu bukan hantu, tapi siluman buaya putih. Nih jagung ditumis pakai pedak dan mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngambil pesanan buat itu ya, Yasin? Ini gue lagi siapin nih, deh. Allah, enak banget ini. Sayuran aja udah ngambilin. Sampai berdua ada yang ngambil nage. Romi, kok gimana rumah lu? Masih nggak ada gangguan? Alhamdulillah Bu Yayan. Rumah saya sekarang sudah aman dari gangguan. Aneh, kagak ada apa-apa. Boro-boro gangguan. Yang ada apaan tuh? Berserakan. Mana Jina tuh nongol? Sok. Gak kelihatan, bukan berarti tidak ada. Eta teh naon nu kamu bawa teh? Ini tanah suci yang sudah saya bacakan mantra. Wah, syukur deh kalau gitu Bang ya. Mudah-mudahan agak ada lagi deh yang ganggu-ganggu ya. Tapi anger wae atunya Iput sama Yeyen mah dah henteu percaya gitu sama apa yang dilakuin si Sopi teh. Tapi setelah tahu dan lihat sendiri, sekarang jadi percaya kan? Henteu? Kagak. Lu tuh nggak percaya? Kagak. Orang gua kagak lihat. Coba aja waktu itu saya gak ikutin saran si Fahri. Pasti masalah di rumah saya udah kelar tuh. Gak perlu nunggu lama. Astagfirullahaladzim. Bang, waktu itu kan saya cuma pengen bantuin. Saya cuma kasih saran aja yang baik. Romi, makanya biasain lu istighfar. Di mana-mana kalau orang ikhtiar entu kagak langsung berasa tuh tiba dikabulin begono. Kita semua kudu percaya kekuatan doa begono ya babangnya. Lu jangan sekate-kate sama bang bro gua lu. Lu berani lawan gua? Bener apa kata Bu Yayan? Pak Romi itu terlalu ngandelin manusia. Alhamdulillah masalahnya udah selesai sekarang. Tapi apa ada jaminan masalahnya nggak akan balik lagi, Pak? Daripada Bapak terlalu ngandelin manusia, apalagi sampai nyalain orang lain kayak gini. Mending Bapak lebih percaya sama Allah dan minta bantuannya pada Allah. Salah gua ketemu kalian. Ada tukang ceramah, pidato semua. Kali ngetuk itu. Aduh, bang bro. Sewot banget. Bacain doa, rukiah aja deh, biar bener otaknya. Mai? Wah, kamu kenapa kok mukanya pucat banget? Kurang tidur aja kali ya? Ya ampun, kalau kurang tidur kenapa nggak istirahat aja dulu? Kadang kan kamu bisa izin. Sebenarnya aku agak trauma deh sama kejadian semalam. Trauma. Semalam,
aku diganggu sama makhluk gaib. Untung aja ada Sofi yang ngebantuin aku dan dia bantuin aku untuk ngusir gangguan itu. Dan katanya yang ganggu aku itu siluman buaya putih. Serem banget, Ay. Dan aku sempet lihat jejak kaki buayanya, Ay. Lazim serem banget sih, Mai. Tapi kan udah dibantu usir sama Sofi, harusnya gangguannya hilang dong. Iya, gangguannya emang udah hilang. Alhamdulillah, kontrakan aku juga aman. Tapi mungkin karena aku takut banget kali ya. Saking takutnya aku tuh sampai ke bawah mimpi. Masa iya sih sampai segitunya? Terus ini yang lebih apesnya lagi, aduh aku nggak tahu deh. Aku ngecek uang aku yang aku taruh di lemari kan. Tadi pagi pas begitu aku bangun-bangun aku cek udah hilang. Entah diambil orang atau emang aku lupa taruh. Bagaimana ceritanya? Iya, uangku tuh cash di dalam box hilang. Kok bisa? Iya bener Bu, uangku hilang semua yang ada di tas tuh. Apes banget dah. Mana semalam ya, saya dimimpiin tuh didatengin buaya putih. Gak taunya paginya duit saya hilang. Lah, kok mimpinya sama sih? Saya juga mimpi kayak gitu, Po. Iya Bu, aku juga mimpi yang sama Bu. Kok aneh banget ya? Kenapa cerita warga ini sama persis kayak Maya? Setelah dapat mimpi, terus mereka diteror buaya. Dan paginya kehilangan uang. Kenapa jadi kampung kita sekarang jadi diteror buaya putih? Kehela atunya ibu teh jadi mikir, kenapa ini teh cerita nate persis gitu seperti cerita si Romi. Ya, jangan-jangan ieu mah aya hubunganana dengan si Sopi dan suaminya. Bener banget entuh. Nih ya, kalau gua kate nih, entuh mah ada hubungannya tuh sejak si Idris sama si Sopi pindah ke kampung mari. Iya kan? Jadi banyak teror. Jangan-jangan mah dia ini pelakunya nih. Kamu teh bener pisan ya, pasti mereka pelakunya. Tapi nggak mungkin. Orang si Sopi kok yang bantu ritual pengusiran rumahnya si Romi. Iya, di rumahku juga dibantuin sama dia. Oh iya, makanya Po Yayan nipu jangan asal nuduh dah. Aduh, bagaimana gua asal nuduh sih? Gua mah kagak pernah percayaan tuh sama paranormalan begono. Kalau dia pinter mah dia kagak perlu minta pungutan duit, ya kan udah kaya, bisa bikin duit sendiri, begono. Lu mau aja dibego-begoin lu? Ya atuh Yen. Tenang wae. Iya mah pasti tetap aja kita yang bener gitu. Tinggalikeun we mereka teh nyesel. Susah ngomong sama Po Yayan ya? Bodo amat. Si anu tak percaya. Iya, tapi kan sementara doang. Apa ini semua emang ada hubungannya sama Sofi dan Mas Idris ya? Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Kamu di sini? Habis ketemu donatur ya? Iya, tapi aku berangkat sendiri hari ini. Tumben Maya nggak ikut? Dia kurang tidur, Ri. Kurang tidur? Kenapa dia begadang nonton drakor? Emangnya Maya nggak cerita sama kamu? Dia nggak nelpon kalau semalam itu dia digangguin sama jin. Katanya sih siluman buaya putih. Iya, makanya dia langsung hubungin Sofi untuk bantu tenangin keadaannya. Tapi setelah tenang ya, pas dia tidur, katanya dia mimpi diteror sama buaya. Astagfirullahaladzim. Kenapa Maya nggak langsung telepon aku aja ya biar aku jagain? Ya ampun. Ternyata Fahri bener-bener seperhatian itu sama Maya. Beda banget sama Malik. Ya aku nggak tahu ya kenapa dia nggak hubungin kamu. Oh, tapi yang lebih parahnya lagi, Ri. Ini bukan cuma Maya doang yang ngerasain, tapi semua warga juga ngalamin. Bahkan setelah mimpi diteror buaya itu, mereka kehilangan uang. Masa iya sih lagi-lagi ada maling di kampung ini? Atau mungkin, Ri, ada pesugihan lagi di kampung ini? Astagfirullahaladzim. Kalau dengar dari ceritanya sih, ini kayak kejadian yang udah-udah ya. Tapi kita nggak boleh suzon juga. Tapi kita tetap harus waspada. Nanti aku suruh Dani buat perketat ronda sama aku tanya Malik nih gimana pendapatnya. Maaf ya. Saya nggak ada maksud buat nyinggung Malik soal ini. Enggak apa-apa kok.
Bagaimana Fahri? Kamu sudah dengar kan tentang kehebatan aku? Iya udah denger. Tapi saya emang gak percaya soal gitu-gituan. Ya itu urusan kamu. Yang jelas, Sofi sudah membantu warga dan menghilangkan masalahnya. Jadi, tolong kamu jangan ganggu mata pencarian kami, ya? Atau emang kamu sirik sama kami? Pokoknya malam ini kita harus benar-benar patroli keliling kampung yang bener nih. Ya, jangan sampai ada maling, uang warga yang hilang lagi ya. Dan Tapi sebenarnya Aini tuh jadi takut loh. Semenjak ada fenomena buaya putih ini tuh, dia mikir pasti ada yang pakai ilmu hitam kan. bakal siri karena emang ini rasanya makin aneh. Tapi itu biar nanti kita coba cari tahu. Buat sekarang di antara kita aja, jangan sampai ada warga lain yang tahu. Takutnya malah pada saling nuduh. Setuju. Benar-benar. Buset, udah berantakan banget ini, siapa yang main catur sih? Dengan kebiasaannya Bang Emil nih. Iya udah rapiin aja Dan. Sekalian kita main dulu. Jangan ya. Hah? Satu lawan satu ya? Tiap malam tuh kan kerjaan gue ini. Ya ini mah kalah mulu dia. Astagfirullahaladzim. Buaya tuh. Awas. Wih. Ya Allah. Awas, Rik. Rik. Wih. Wih. Astagfirullahaladzim. Dari mana tuh buaya? Maju lagi nih. Ada, nih. Emang enak lo, benjo-benjo lo. Ini udah gak bener Ri. Dan Lik. Ini tangannya luka, Lik. Allah. udah Ri, gak apa-apa ini. Cuman gores kecil doang kok. Infeksi nggak tuh ntar tuh? Udah Dan, gampang nanti diobatin ya. Tapi ini gak beres. Buaya tadi bukan kayak buaya biasa. Apa jangan-jangan ada hubungannya sama ilmu hitam? Bener-bener kurang ajar itu Malik. Dia bikin aku sampai terluka. Aku harus bikin perhitungan sama dia. Astaga, Mas Idris? Mas Idris kenapa? Kak, Siapa yang nyakitin kamu sampai kayak begini? Hah? Aku tadi habis berantem sama Jin di kampung sebelah. Loh, kamu kok nggak bilang sama aku? Aku kan bisa bantuin kamu untuk melawan jin itu. Nggak sempet. Aku harus segera bantuin itu orang ngelawan tuh Jin. Mau gimana lagi? aku masih bingung. Kerjaan Mas Idris sama Kak Sofi mana bisa jin ngelukain orang, sedangkan dimensinya aja itu beda. Nada, kamu kenapa sih masih nggak percaya? Kita ini sudah banyak bantuin orang. Bahkan warga aja percaya sama kita. Tapi kamu adik kita, kamu nggak percaya. Karena itu tuh nggak masuk di nalar aku. Nada, apa perlu kita berdua mati dulu karena diganggu jin, baru kamu percaya? Ya. Mas, kamar aja yuk. Aku sembuhin luka kamu. Ayo. Alhamdulillah, santai juga. Waduh, capek banget ya. Udah yang ronda keliling kampung. Tidurin bentar deh. Ngantuk banget itu. Sambil nunggu waktu sholat subuh. Bisa dah. Baru dah habis itu belanja ke pasar. Alhamdulillah.
Jangan! 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 Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, cuma mimpi doang ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa posisi lukanya Mas Idris sama kayak buaya yang aku hajar semalam? Mas Idris? Malik. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Itu mukanya kenapa ada luka gitu Mas? Ini kemarin saya bantu warga ada gangguan jin. Ya maklumlah risiko kerja. Bang Idris! Bang Idris, Lek. Dan? Untung ketemu di sini, Bang. Gua pengen minta tolong sama lu, Bang. Minta tolong apa? Gua dapat gangguan, Bang. Bener-bener tidur gua jadi kagak nyenyak, gelisah gua, Bang, semalaman. Gangguan gimana, Dan? Aduh, Lek, serem banget ceritain, Lek. Gua kayak dicekek gitu di dalam mimpi gua. Terus pas begitu gua bangun, gua ngerasa kayak ada yang merhatiin gua, kayak ada yang ngawasin gua. Itu suasana kontrakan tiba-tiba jadi horor, sumpek dah pokoknya. Dan, kenapa nggak minta bantu doa Fahri aja? Kagak deh, nanti sama aja kayak Mas Romi tuh, agak ngaruh. Mending yang udah pasti aja nih Bang Idris. Bang gue minta tolong banget nih Bang. Tolong diusirin deh tuh apaan yang ada di kontrakan gue ya. Berapapun gue bayar Bang, yang penting gue bisa tidur nyenyak. Tolong banget ini mah. Tenang, tenang. Nanti saya dan Sofia akan langsung membantu kamu. Bener Bang makasih banyak Bang. Fahri? Lagi nungguin Maya ya? Kabarnya soalnya Maya lagi di toilet. Nggak sabaran banget sih pengen jalan sama Maya. Ya ampun, kayaknya ngantuk banget nih habis ngeronda. Iya, saya cuma tidur 2 jam semalam. 2 jam? Terus sekarang mau jalan sama Maya? Iya. Oh ya ampun, lucunya. Padahal pagi-pagi kamu harus kerja dulu, terus sekarang mau nganterin Maya kemana-mana. Ya ampun. Ya kan kamu tahu, Ai. Kampung kita tuh sebenarnya nggak aman. Semalam aja pas saya lagi ngeronda sama Malik, sama Dani, kita sempat ketemu sama buaya putih. Akhirnya Malik berantem sama buaya putihnya. Dia sampai luka. Luka? Terus gimana lukanya, parah banget gak? Karena kondisinya baik-baik aja kan? Masih perhatian ternyata. Enggak kok. Enggak, cuman pengen tahu keadaannya aja. Enggak apa-apa aja kok. dia kenapa-napa. Cuman luka di tangan doang. Udah diobatin juga. Oh. Ri, sorry ya lama nungguinnya. Maaf. Enggak kok. Kita jalan? Hai. Kenapa kamu mukanya sedih kayak gitu? Kepikiran sama Malik ya? Daripada kamu mikirin Malik yang gak jelas itu, yang ngeselin banget itu, mendingan kamu ikut kita aja, mau nggak? Kita jalan-jalan. Nggak usah. Nggak usah, mendingan kalian aja yang pergi berdua, karena hari ini aku juga ada janji mau nganterin sumbangan ke para warga. Kesel banget aku sama Malik tuh. Ngapain sih dia? Nggak jelas, udah jarang datang ke yayasan, sok sibuk. Sekali datang dia ke yayasan, dia malah nyuekin kamu. Awas aja, pokoknya kalau aku ketemu sama Malik akan aku omelin tuh orang. Bisa ya dibikin kamu sedih. Udahlah.
Mai, mungkin aja dia emang beneran lagi sibuk, kan kita nggak tahu ya. Belain terus, dibelain terus, padahal jelas-jelas dia udah bikin kamu kecewa. Kamu khawatir sama dia kenapa? Nggak kasih kamu penjelasan. Bawel banget. Kan kalian mau jalan mau ngedate kan? Kapan ya guys? Bye! Hati-hati ya! Jagain Maya ya, Ri. Ya. Aduh, gimana ya keadaan Malik sekarang? Apa aku coba aku telepon aja? Tapi gimana kalau nggak diangkat? Aduh. Si Bang Idris mana ya? Belum datang-datang juga. Apa masih ngusir jin tempat lain kali ya? Dani, lu ngapain sih minta tolong sama si Idris sama si Sopi? Gue kasih tahu ya, kalau perkara-perkara goib itu cuma Allah yang kuasa. Lu minta tolong sama paranormal, sama aja lu minta tolong sama dukun. Sebabnya dukun itu nyolong ilmu ini dari langit, dibantuin sama jin. Ngapain jin bantuin? Biar ada temennya ntar masuk neraka, jadi bahan bakar tuh api neraka. Lu mau? Hah? Kalau kata gua menia, lu minta tolong sama Bang Bro Fahri. Kan dia ilmu agamanya tinggi. Udah gitu ya, agak perlu keluar duit, gratis. Coba kalau sama Sopi, lu kudu bayar. Mendingan juga buat beliin kita cilok ya Put ya. Iya, masalahnya kalau belum ngerasa pernah diteror ya nggak bakalan panik. Nah kalau saya kan nih ngerasain gimana rasa diteror sama jin, sama hantu. Jadi mending aja langsung panggil ahlinya yang bisa ngusir jin. Ah, ini dia, Bang Idris. Ya, saya minta maaf ya atas keterlambatannya. Nggak apa-apa Bang Idris, yang penting Bang Idris datang sama Mbak Sofi. Minta tolong ya. Boleh langsung kita mulai aja? Tenang, saya akan mengusir jinnya. Oke, kalau gitu kami mulai ya. Sayang, kamu melakukan pemagaran dari dalam dan aku akan melakukan pemagaran dari belakang. Ya. Permisi ya. Silakan Mbak. Sia kodok. Sia ngari luas, tadi awur-awur kamu. Astagfirullahaladzim. Itu jejak kaki buaya tuh. Sekarang sudah selesai. Udah nih Mbak. Beneran, udah aman. Iya. Palingan juga jin-jin itu emang bawaan mereka, ya Pan? Kamu teh bener pisan atunya Yen. Iya teh kenapa atuh bisa barengan gitunya warga teh seperti udah dijadwalin gitunya. Kamu tenang aja. Kamu nggak akan lagi diganggu sama siluman buaya. Mudah-mudahan Mbak ya. Makasih banyak nih, Iya. Bang. Ya, semuanya sudah aman. Soal jasanya gimana? Biaya, bayar maksudnya. Tenang aja kalau masalah itu Bang. Yang penting di rumah aman. Ya, saya lebihin. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, saya panggil lagi ya. Ya, terima kasih banyak. Nanti juga kalau bisa kasih tahu ke warga yang lain kalau kami bisa melakukan jasa seperti ini. Aman Bang. Oke, makasih banyak ya. Ya, saya pamit kalau gitu. Ya, Terima kasih. sama-sama Bang Idris. Makasih Mbak. Mai, udah dong Mai, kamu jangan ngambek, kan kamu habis kena musibah, jadi hari ini kamu harus happy. Bisa. Kamu mau Ya aku kayak greget banget sama sih? Malik. Kenapa sih dia tuh suka banget bikin Aini khawatir? Pas banget. Nik, Mai, aku mau nanya deh sama kamu. Sebenarnya apa sih alasan kamu itu gak jelas gitu ke Aini? Kenapa kamu ngejauhin dia? Kalau emang kamu ada masalah, kamu gak suka sama cara dia memperlakukan apa segala macam, ya kamu kasih tahu ke dia. Mai, udah ya kan Diam. Tapi kan kita mau Diam. Oh, atau jangan-jangan kamu tahu sesuatu ya? Makanya kamu kayak seakan-akan mau ngebelain Malik.
Aku nggak tahu apa-apa kok. Aku tahu kamu, Fahri. Dan kalau sikap kamu kayak gini, itu adalah sikap kalau kamu lagi nyembunyiin sesuatu. Aku nggak tahu apa-apa, Mai. Ri, kamu itu orang yang berarti di hidup aku. Tapi kalau emang sikap kamu kayak gini, kamu bohong kayak gini, aku nganggep kamu sama kayak Malik. Sama-sama pembohong. Bohong. Aku gak suka cowok pembohong. Mai, jangan salahin Fahri. Urusan aku sama ini ya biar jadi urusanku aja, Mai. Kamu nggak usah ikutan. Ya nggak bisa gitu, masalahnya Ani itu sahabat aku. Dan dia sedih gara-gara kamu ya. Aku mau nanya lah kenapa alasannya. Terserah kamu mau mikir apa, aku masih banyak urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, bye. Ya, makasih Bang ya. Waalaikumsalam. Galak amat punya kontrakan. Tenang aja, gue bayar. Mana? Lah, mana? Lah, kok gak ada sih? Wah, ngaco. Gue taruh mana? Perasaan di sini udah semalam. Waduh, apa jangan-jangan ada yang nyatron di rumah gua, ngambil duit. Wah, gak bener nih. Aduh, mau gak mau gua harus pinjem duit lagi nih. Bu Yaya sama Bu Iput. Siapa lagi kan bisa dipinjemin? Ya udah. Nuh aing mah ada gonci ada nih tanya tumben-tumbenan ya, dagang. Lama bet. Bu Yaya, Bu Iput. Aduh, begini nih. Apa dah? Ini duit saya ini kan hilang ya. Iya. Ini penting banget. Bisa nggak tolongin saya? Saya mau pinjem uang 800.000, ada kagak? Kagak nyampe segitu duit gua. Ada sih dikit ya. Jagain tanggal tua ini biar sampai habis bulan bukan. Ya Allah, Bu Iput gimana, ada nggak Bu? Apalagi Iput atau ada nih hutang sama kamu aja belum Iput bayar. Ini gimana ceritanya nih? Masalah ini kebutuhan urgent nih. Kalau misalkan saya kagak bayar nih hari, waduh pemilik kontrakan bisa ngomel-ngomel nih. Nah ini. Kenapa, Den? Ngomel-ngomel kenapa? Duit aku hilang, Ay. Hilang? Kok bisa? Kehela. Ay, ada nih Yayan. Ibu teh kenapa atunya jadi curiga jangan-jangan hilang na duit ada nih teh kelakuan si Idris sama si Sopi gitu. Jangan-jangan nih, waktu dia ritual, dia gasak tuh duit. Iya Pan? Secara pun emang begitu modusnya. Udah umum di kampung Marima, tiba-tiba ada jin, terus di ritual, terus duitnya hilang. Astagfirullahaladzim Bu Yayan, emang ada tanda-tandanya kalau mereka yang nyuri? Jangan asal nuduh. Kan Bu Yayan sama Bu Iput ada di sana. Ngeliat kan mereka sibuk lagi ngebersihin jin. Bisa jadi mereka teh nyolong duit kamu pakai ilmu goib gitu. Jadi kamu teh ente sadar. Eta jelmana. Gue mau tanya sama lu. Lu ngambil duitnya Dani? Loh, kok kalian nuduh saya? Kalian itu kan selalu ikuti kami waktu ritual. Saya Sofi, ritual itu selalu ada kalian. Atau jangan-jangan kalian sedang menutupi kejahatan kalian ya? Nah, tuh Mas Idris. kita. Udah, jangan bikin suasana semakin panas. Udah Bu Yayan. Bukan gitu, Ay. Ya, kan mereka duluan yang nuduh saya. Ya mungkin aja emang mereka pelakunya. Gimana dong? Tiba-tiba mereka nuduh saya. Ya saya nggak terima lah. Bu Yayan sama Bu Iput yakin kagak ngeliat duit saya di kontrakan. Hah? Ih, Dani. Ngapa jadi lu lebih percaya sama si Idris? Dia itu orang baru di kampung Mari.
Lu udah kagak percaya lagi sama kita? Orang yang udah lu anggap kayak empok lu nih. Hah? Hei, Idris. Kurangan siapa kalau nuduh kita tuh? Saya kan cuma balikin apa yang kalian tuduhkan kepada saya. Udah deh, kalian ngaku aja. Cuma dirodok sembarangan aja lu, gua bukan maling. Kalau kalian nggak merasa maling, kenapa kalian marah seperti ini? Makin mencurigakan. Udah. Udah gini aja, mulai sekarang Bu Yayan sama Bu Iput jangan lagi belanja di tempat saya. Fine, ya. Gua bakal cari tukang sayur yang lebih ganteng di kampung sebelah. Kali siap. Bye. Dari awal gue udah curiga banget itu si Iput sama si Yeyen yang ngambil duitnya kok. Tapi mana mungkin ya, tapi kok aduknya tutupnya sama julidnya. Iya. Nat, kamu dari mana? Hai, aku habis beli gorengan tadi. Hai, itu tadi kenapa ya? Keluarga pada ngomongin Bu Yeyen sama Bu Iput. Ada masalah apa, Ai? Tadi ada keributan kecil, Nat. Dia nih kehilangan uang di kontrakannya setelah ngelakuin ritual sama Mas Idris. Setelah itu Bu Yeyen sama Bu Iput nuduh Mas Idris, tapi malah dituduh balik. Ya Allah, gara-gara masalah itu warga jadi saling tuduh. Tapi aku penasaran sih, Nat. Beneran gak sih Sofi sama Mas Idris bisa ngusir jin? Aku juga ragu kalau mereka punya kemampuan kayak gitu. Iya, aku juga sebenarnya rada aneh sih, masa iya sih bisa ngusir jin? Aku ngerasa semakin hari tuh semakin janggal. Karena setiap kali mereka muncul, ada aja masalah baru datang. Ya, aku ngerti sih, Al. Tapi mereka juga di rumah itu, gelagatnya tuh juga aneh, Ai. Nat, aku boleh gak sih minta tolong sama kamu untuk cari tahu lebih lanjut apa sih sebenarnya yang mereka lagi lakuin dan dari mana mereka bisa dapetin kemampuan itu? Ya siapa tahu kamu bisa berbagi informasi ke aku dan aku pun juga bisa berbagi informasi ke kamu. Boleh, Ai. Nanti aku bakal cari tahu. Kalau aku udah ada infonya, nanti aku akan kabarin kamu. Ya, makasih ya, Nat. Mau kemana Mas Idris malam-malam gini? Kamu ngapain di sini? Pak, ini tadi aku habis lihat Mas Idris, udah malam-malam kayak gini, dia malah keluar. Hah? Kok dia keluar nggak bilang sama aku? Kak, perasaan aku nggak enak deh. Aku ikutin aja ya? Jangan. Aku aja. Ya? Aku di sini aja. Kak, nggak apa-apa, biar aku aja. Nanti aku akan jaga jarak aja sama Mas Idris biar nggak ketahuan ya. Nada, dia itu suami aku. Kalau sampai dia selingkuh, aku harus tahu semua. Selingkuh? Duh, aku nggak kepikiran sampai sana sih, Kak. Ya karena kamu belum pernah menikah, makanya insting itu nggak ada. Udah, ya. Kamu diam aja di rumah. Kalau sampai ketahuan dia selingkuh, aku labrak, aku jambak rambutnya. Ya udah, kita berdua aja Kak ngikutinnya ya. Yuk, nggak usah. Pokoknya kamu di rumah aja, aku yang pergi. Ya? Kenapa aku ngerasa Kak Sofi itu kayak nutupin sesuatu ya? Gimana bisa? Kak Sofi mikir Mas Idris selingkuh. Sementara hubungan mereka lurus-lurus aja selama ini. Alasannya kok kayak dibuat-buat gitu sih? Aku harus tetap ikutin mereka. Mas? Sofi, kamu dari mana saja? Ha? Kenapa baru menyusul? Maaf Mas, tadi itu Nada maksa banget untuk ikutin kamu. Makanya aku harus cari alasan. Tapi sekarang dia sudah tidak mengikuti kamu lagi kan? Aku yakin kayaknya Nada nggak ikutin aku deh. Bagus. Kalau gitu kita mulai ritualnya sekarang. Mas, kita yakin kumpul di sini. Kalau ditagih, kabur-kabur terus. Kalau ketemu sama gua habisin dia.
Untung aja kita lolos. Aduh Mas. Iya. Kita emang selalu lolos. Tapi dia itu selalu bisa nemuin kita. Mau sampai kapan sih Mas kayak begini terus? Iya, aku tahu. Emang kita punya utang sama dia. Tapi kalau aku punya uang untuk bayar utang, aku juga nggak sudi untuk bayar utang sama mereka. Gimana dong? Udah, kita pergi dari sini. Ayo. Aku bisa membantu semua masalah kalian dan membuat kalian menjadi kaya raya. Gimana caranya? Gak mungkin kan kamu ngasih kita uang secara cuma-cuma? Aku akan memberikan kalian pesugihan siluman buaya putih agar kalian bisa melunasi semua hutang kalian. Dan setelah itu, kalian bisa mendapatkan uang lebih banyak untuk kalian sendiri. Tapi apa ada syaratnya? Tentu saja. Setelah kalian mendapatkan banyak uang, kalian hanya perlu membunuh satu manusia yang selama ini telah menjadi penghalang bagiku untuk menjadi lebih kuat. Orang itu bernama Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rajin banget jam segini udah nyampe aja. Ya kan kamu tahu, Lik. Kampung kita nggak aman. Ri, gimana Maya? Masih marah? Gitu deh. Kamu kan tahu sendiri Maya kalau lagi ngambek gimana. Ya, saya sih coba buat ngadem-ngademin aja ya. Supaya dia juga nggak terlalu ngeliat kamu aneh gitu. Supaya nggak terlalu curiga sama kamu, Lik. Lagian ya, Ri. Kalau misalnya lain kali Maya curiga sampai marah-marah, ya kamu jangan belain aku gitu lah. Apalagi sampai bikin kalian berantem. Hey, kamu tuh teman saya. Jadi kalau kamu butuh bantuan ya pasti saya bantuin lah. Tapi saya aja yang harus ngebedain supaya bohongnya itu nggak kelihatan kalau misalkan kayak saya lagi ngebohong. Ya, walaupun ngebohongnya demi kebaikan ya, tapi tetap aja ganjel, Lik. Makasih ya, Ri. Udah ngomong sama ini? Belum. Tapi ya, biarin dulu aja deh, Ri. Selama ini nggak kenapa-napa, aku udah lebih dari seneng. Padahal niatnya baik ya, mau ngelindungin Aini. Tapi ya gitu. Sayang dia malah mikir sebaliknya. Gak sia-sia aku melakukan pesugihan dan menjadi buaya putih. Kalau penghasilannya seperti ini terus, aku akan tetap melakukan ini. Ini banyak banget uangnya. Tapi belakangan ini warga udah sering melihat buaya putih. Aku khawatir kalau aku tertangkap bahaya. Aku nggak mau dipukulin warga. Gimana kita manfaatin ini? Kita pindah ke rumah Nada dan kita mengaku sebagai paranormal yang bisa mengusir buaya putih. Supaya warga itu percaya. Kamu emang istriku yang pintar. Gimana, Nat? Kamu nemu keanehan gak sama Sofi atau Mas Idris? Iya, semalam itu Mas Idris pergi keluar rumah dan Kak Sofi juga ngikutin Mas Idris. Tapi Kak Sofi itu curiga kalau Mas Idris itu selingkuh. Dan
Kak Sofi kelihatannya tuh malah tenang aja, Ay. Terus gimana? Kamu langsung ikutin mereka? Gak tahu aku yang lengah atau mereka tahu kalau aku ikutin mereka dan mereka kabur, Ay. Ya udah nggak apa-apa. Ya mungkin aku atau kamu ke depannya bisa dapetin bukti. Yaudah, Ay. Kalau gitu aku pamit duluan ya. Aku masih ada urusan lain. Hati-hati ya. Dah, Ay. Mas Idris, Novi, Ay. mau kemana? Kita mau ke rumah Pak Lobo. Kami diminta untuk mengusir jin di sana. Mungkin aku harus ikut sama mereka. Siapa tahu aku bisa dapetin sesuatu yang mencurigakan. Ya, atau malah bukti kejahatan. Aku boleh ikut ya? Ini cewek kepo banget. Tapi kalau aku halangin, dia malah tambah curiga. Itu apa, Mbak? Tanah suci. Tanah suci. Tanah dari Mekah. Tanah yang sudah saya bacakan mantra. Oh. Pak, di mana penampakan muncul? Di sana, Bu. Terus habis ditaburin tanah gimana? Nanti di situ akan terlihat jejak penampakan jinnya. Oh, Aini, saya sedang kerja. Jadi tolong jangan ganggu konsentrasi saya. oh ya. Maaf ya, Mbak. Ternyata benar. Ada yang mencurigakan sama Sofi. Iya nih, ini. Kamu dari tadi ganggu aja. Mending kamu keluar aja. Biasanya kalau kedengeran suara warga kayak gini, berarti orang itu lagi ada urusan sama kasus yang terjadi di kampung ini. Padahal ya, kita berdua nih udah kayak pesugihan lu. Kalau nggak ada kita, mana ada yang mau beli di gerobak lu nih? Sepi. Kalau kita datang, noh, warkam sih langsung pada ngerubung. Laris dagangan lu. Enak aja dibilang gerobak. Di mobil bagus-bagus begini. Nggak ada kalian juga tetap aja nih. Dagangan saya rame-rame aja. Lagian lu tuh jangan kukur nikmat jadi orang. Kita udah nganggap lu tuh kayak adek sendiri coba. Tapi lu lebih percaya no sama orang baru si Idris itu. Bangetan banget lu jadi manusia lu. Ada nih. Kamu teh bisa-bisanya atunya seujon sama kita, nuduh kita yang nyuri duit kamu. Sesusah-susahnya kita atau mungkin atau nyuri duit mana? Hah? Ya, sekarang gini ya, logikanya siapa lagi? Hah? Selain Bu Yen sama Bu Iput yang bisa saya salahin di situ. Hah? Kita biar kata susah masih sanggup bayarin pala lu. Asal lu tahu ya. Dengerin. Gua bakal pergi nih ke planet Konoha. Gua cari tuh tukang sayur yang bawaannya pesawat tempur. Kagak kayak gerobak lu nih. Cabut put. Puas ya teh. Aku harus cari tahu apa yang Kak Sofi sembunyiin dari aku selama ini. Apa ini? Ini kayak sisik buaya. Dada, kamu ngapain di kamar aku? Tadi pintu kamar kakak agak kebuka kak. Terus aku masuk ke kamar kakak. Aku nemuin ini kak. Di bawah kasur kakak. Ini apa kak? Kakak juga nggak tahu itu apa. Sini, sekarang kamu keluar. Iya, Nat. Kenapa? Ay, barusan aku nemuin sesuatu yang aneh di kamar Kak Sofi. Aku nggak terlalu yakin sih itu apa.
Tapi bentuknya kayak sisik buaya. Sisik buaya? Nat, makasih banyak ya informasinya. Nat, nanti aku telepon lagi ya. Soalnya aku lagi ngeliat Mas Idris. Gelagatnya tuh aneh banget. Iya, Assalamualaikum. Sepertinya aman di sini. Gua harus berubah wujud jadi buaya putih. Sepertinya ada orang lain. Gue harus segera pergi dari sini. Kok bisa-bisanya malam ini kamu nggak bawa uang? Biasanya kan kamu selalu bawa uang. Ya aku tahu. Tapi keadaannya emang kayak gitu. Dapat uang dari mana kalian malam-malam kayak gini? Aduh, Nada. Kamu bisa nggak sih nggak usah ikut campur? Mau tahu aja. Apa jangan-jangan kerjaan kakak itu ada hubungannya sama barang yang aku temuin di kamar kakak? Barang apa? Aku ngerasa kalau itu adalah sisik buaya. Kamu jangan banyak tanya lagi dan jangan nanya yang aneh-aneh lagi. Kenapa kakak malah marah-marah sama aku dan malah ngebuat aku tambah curiga? Sekarang jawab kak, apa benar itu sisik buaya atau bukan? Iya, itu sisik buaya. Buat apa sisik buaya itu kak? Untuk jimat aku. Untuk melawan jin buaya putih. Sekarang kamu masuk. Masuk! Sayang, sepertinya adik kamu udah mulai curiga sama kita. Kita harus bikin dia percaya sama kita. Sekarang buayanya udah gak ada. Makasih ya kak. Iya. Makasih udah nolongin aku. Iya. Mas Idris kemana? Kok kayak nggak ada di rumah? Ada? Gimana semalam? Setelah aku usir buaya itu, apa kamu masih diganggu? Enggak. Bagus. Berarti kamu percaya dong dengan kemampuan aku bisa mengusir jin? Ya mungkin itu cuma kebetulan aja kak. Oh iya, semalam aku nggak ngeliat Mas Idris. Padahal semalam itu aku teriak kenceng banget dan panik. Bahkan aku heboh banget kak. Tapi Mas Idris sama sekali nggak kelihatan. Mas Idris kemana? Ya mungkin menemui selingkuhannya. Selingkuhan? Kok kakak bisa tenang banget sih? Kalau Mas Idris itu selingkuh? Wah, atau jangan-jangan kakak bohongin aku. Mas Idris itu nggak selingkuh kan kak? Pasti ada yang kakak sembunyiin dari aku. Nggak ada. Kamu kenapa ya? Akhir-akhir ini kamu itu ngeselin. Semua yang aku omongin kamu itu nggak pernah percaya. Ya soalnya kak, kalau misalkan Mas Idris selingkuh, itu kakak tuh panik.
Kakak sedih, tapi ini kakak biasa aja, kakak santai aja, tenang aja. Nada, kamu tuh banyak ngomong ya. Kamu sudah aku tolong semalam, tapi kamu sama sekali nggak ada terima kasihnya. Kak, aku itu cuma gak mau kakak ngelakuin yang enggak. Apalagi jauh dari agama, Kak. Sampai-sampai kakak nyimpan jimat sisik buaya. Aku nggak mau kakak jadi musyrik, Kak. Kamu banyak ngomong. Kenapa Nada? Kenapa? Nada benar-benar keterlaluan. Hampir aja aku nampar. Tapi dia tangkis aku. Gimana aku nggak kesel, Mas? Aku sudah tolong dia, tapi dia tidak tahu terima kasih sama aku. Kalau ada aku tadi, dia pasti akan aku marahin habis-habisan. Tapi gimana ya, biar dia nggak buka mulut. Aku sini lagi janji untuk kalian. Aku sudah memberikan pesugihan buaya putih untuk kalian. Tapi mana? Kenapa kalian masih belum bisa menghabisi Malik untukku? Saya minta maaf. Ternyata Malik itu kekuatannya lebih hebat dari saya. Saya tidak bisa mengalahkan dia. Tapi jangan khawatir. Kami akan menghabisi Malik sesuai kemauan kamu. Kalau kalian tidak bisa menghadapinya secara langsung, kalian bisa gunakan wanita yang menjadi kelemahan Malik. Nat, kamu kenapa? Aku habis berantem aja sama Kak Sofi. Ini pasti gara-gara jimat yang kamu tanyain ya? Iya, tapi aku juga masih curiga sama mereka berdua, Ai. Oh ya, kamu kan semalam nelfon aku, kamu bilang katanya nemu sisik buaya. Iya, Ai. Aku udah tanyain itu sama Kak Sofi. Dan Kak Sofi bilang kalau itu jimat yang dia pakai supaya dia bisa ngusir jin. Berarti benar dong. Kalau selama ini Sofi ngelakuin hal yang gak baik pakai jimat itu. Iya, Ai. Semalam juga aku habis didatengin sama buaya putih. Hah? Tapi kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja? Ya, aku gak kenapa-napa kok, Ai. Semalam Kak Sofi yang nolongin aku. Tapi itu malah ngebuat aku tambah curiga, Ai. Soalnya semalam tuh aku nggak ngelihat adanya Mas Idris. Padahal semalam tuh aku teriak-teriak sampai panik, Ai. Nah, semalam itu juga sebenarnya aku ngelihat Mas Idris. Aku ngelihat gelagatnya aneh banget. Pas aku pergokin dia tiba-tiba langsung kabur gitu aja. Aku curiga kalau ternyata Mas Idris adalah buaya putih yang selama ini teror warga di sekitar. Berarti gini aja, Nat. Kita harus ngumpulin bukti dulu baru bisa konfrontasi mereka. Iya, Ai. Kalau misalkan nanti aku ada bukti lagi, aku akan kabarin kamu ya. Iya. Apa itu Maya ya? Wanita yang dicintai Malik. Kenapa tiba-tiba kayak dingin gini ya? Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Asmai! Oh, nih, kamu hati-hati nih. Awas, Mai. Awas, Mai. Satu lagi. Ini gimana ini? Yap.
Nik. Asik. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Asik. Lagi Fahri. Wah, Mai. Ini Fahri kenapa? Ri. Ini tadi ada siluman buaya putih yang coba untuk nyerang aku, tapi untungnya ada Fahri sama Malik yang nolongin, tapi ini jadinya Fahri terluka kayak gini. Buaya putih? Ini masih sore loh. Kok bisa tiba-tiba ada siluman buaya putih? Kayaknya bukan Aini aja yang dalam bahaya, tapi semua orang yang ada di sekitarku. Aku ngerasa ada sesuatu yang disembunyiin sama Kak Sofi. Aku harus selidikin diam-diam. Karena kalau nggak kayak gini, Kak Sofi pasti nggak akan mau ngaku. Aku benar-benar gak nyangka Kak Sofi ngelakuin ritual kayak gini. Kali ini aku nggak berhasil. Malik menggagalkan seranganku. Mereka? Aku harus kasih tahu ini soal ini. Nada, ayo kejar dia. Ayo. Bapak-bapak, Ibu, jangan takut ya. Nada ini lagi kemasukan makhluk goib. Tapi saya janji saya akan mengeluarkannya, ya. Ayo kamu keluar. Iya. Jangan-jangan dia kena gangguan siluman buaya putih lagi. Keluarkan sini. Waduh, ini nggak bisa dibiarin nih kelakuan Nada. Udah bikin resah warga kampung sini. Iya benar. Tenang. Kalian gak usah khawatir ya. Nada ini memang kemasukan makhluk goib yang sangat kuat. Dan saya akan mengurung dia di dalam rumah. Saya akan menyembuhkan dia baru bisa keluar setelah jin itu keluar. Ya, tapi memang jin ini agak kuat. Jadi terkadang bisa masuk lagi ke dalam tubuh Nada. Ya. Tenang aja. Kita bakal bantu Nada kok. Nggak usah. Kebetulan Fahri juga bisa rukiah Nada. Coba kita periksa ya. Nggak usah. Saya bisa handle. Selama ini yang mencuri uang warga adalah Nada. Karena Nada melakukan pesugihan. Itu fitnah. Aku nggak kayak gitu. Aku bikin fitnah. Tadinya saya nggak mau cerita, tapi benar kata warga. Ini sudah mengkhawatirkan. Kalau kalian nggak percaya, saya punya bukti. Ayo, ikut saya. Ayo. Saya tunjukkan. Ayo. Semua ikut saya. Ayo. Tuh. Kalian lihat kan? Ini adalah altar pesugihannya Nada. Demi Allah aku nggak ngelakuin ini. Ini justru tubuh.
Justru kami itu yang menemukan kamu lagi ritual di sini. Terus kamu langsung kabur kan? Dan kamu ngamuk-ngamuk kesurupan. Iya benar tuh benar. Bukan. Bener lo ya Nada. Lo udah bikin resah warga kampung ini. Akibat ulah lo. Udah kita hancurin aja tempat ini. Lah terus kita usir. Ayo kita. Aku yakin banget bukan ada sih pelakunya. Tapi kenapa semuanya tuh kerasa janggal ya? Assalamualaikum, Ai. Nggak ada? Duduk dulu, nah. Ai. Aku nggak tahu aku harus kemana lagi, Ai, selain ke kamu. Semua orang nggak percaya, Ai, sama aku. Bukan aku yang ngelakuin pesugihan itu, tapi Kak Sofi, Ai. Iya, Nat. Kamu tenang ya. Pokoknya aku pasti bakal bantu kamu. Dan aku yakin kamu pasti gak ngelakuin hal yang dituduh sama orang-orang di sini. Untuk sekarang kamu stay di sini aja dulu. Dan jangan ada orang yang tahu kalau kamu datang ke sini, oke? Ya, Ai. Makasih ya, Ai. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Aku mau nyari bukti supaya kamu terlepas dari tuduhan orang-orang, oke? Aku berangkat dulu ya. Kamu hati-hati. Makasih, Ai. Assalamualaikum. Nah ini, ngapain dia malam-malam begini sendirian di luar? Jangan bilang kalau ini mau nyelidikin apa yang udah terjadi. Kenapa kamu nekat banget sih, Ai? Aku harus segera mengungkap kejahatan Mas Idris dan Mbak Sofi, supaya kampung aman dan gak ada yang dalam bahaya. Ini. Malik, Ngapain kamu di sini? Aku mau ke rumahnya Sofi. Aku mau tahu, aku mau nyelidikin sebenarnya apa sih yang terjadi. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Sakit, Lik. Kamu ini gak pernah berubah ya, Ai? Kamu kan udah tahu ini bahaya. Ngapain kamu masih coba kesana sendirian? Udahlah, kali ini aku ikut. Aku gak mau disalahin sama orang kalau sampai kamu kenapa-napa. Harusnya aku nggak ngebiarin Ai ini pergi sendirian karena masalah aku. Kalau ini sampai kenapa-napa gimana? Aku harus bantu Ai ini. Nada, kamu kenapa ada di sini? Mai, maaf, aku harus bantuin Ai ini. Aku harus pergi sekarang. Bantuin Aini? Makanya Aini kenapa? Jangan-jangan Aini Di tempat ini, sekarang ritual kita aman. Tidak akan ada lagi yang ganggu. Kamu benar. Warga pasti lagi sibuk ngejar Nada. Dan kita bisa tenang ritual di sini. Sofi, Mas Idris, Astagfirullahaladzim. Ternyata selama ini kalian pelakunya bukan Nada. Kalian udah menggunakan ilmu hitam. Kalian gunain pesugihan. Astagfirullah. Terus kenapa? Warga sudah keburu tahu kalau yang melakukan persugihan itu adalah Nada. Sofi, Nada itu adik kamu loh. Kamu kok tega ninggalin dia? Apa yang kami lihat di sini bisa jadi bukti kalau ternyata Nada nggak bersalah. Sekarang kalian pergi dari rumah saya. Sofi, kamu hati-hati. Sofi!
Ada tunggu. Sebenarnya aku mau nanya sama kamu. Sebenarnya Aini kemana? Aini, Dia nggak apa-apa kan? Dia baik-baik aja kan? Aini. Enggak lo. Mana lo, ha? Ada apa sih? Bukan aku yang ngelakuin pesugihan itu, bukan. Tahu udah jelas kok semua peralatan ritual pesugihan itu milik kamu kan? Bukan. Ya siapa kalau gitu ya? Pesugihan itu milik. Udah seret aja bang. Ayo. Ayo. Ada buktinya kok coba. Tunggu, bapak tenang dulu. Tolong jangan diseret. Ini semua bukan kesalahannya Nada. Selama ini yang udah pakai pesugihan itu Sofi dan Mas Idris. Sofi, Idris. Oke, kalau misalkan kalian nggak percaya, tapi tolong bantu saya untuk cari Sofi dulu sekarang. Soalnya Sofi tiba-tiba kabur setelah aku sama Malik pergokin mereka lagi ngelakuin ritual pesugihan. Astagfirullahaladzim. Ayo Nada. Sepertinya benda ini jadi titik kelemahan buaya putih itu. Tolong jangan hancurkan aku nanti aku masih jadi manusia lagi tolong. Mas Idris. Mas Idris! Ya ampun Mas, syukurlah kita ketemu Mas. Mas, kita harus segera pergi Mas, sebelum warga nemuin kita. Ayo Mas! Kenapa kamu nyerang aku, Mas? Mas! Astagfirullahaladzim. Sofi. Wah, bang, itu buaya bang, tangkap bang. Sofi, ada. Hati-hati Pak. Kak. Sofi. Sofi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Idris. Mas Idris, tobat Mas. Tobat Mas. Tobat sebelum terlambat. Mas! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, tolong bantu saya bawa jenazahnya. Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Buaya, putihin!
Hati-hati, Ri. Hati-hati. Ya Allah. Tuh, lihat tuh Put. Bagaimana sih jenazah mau dikuburin malah dimakan sama pesugihannya tuh. Nah, terus kumaha tuh kita teh nguburin naon gitu, ari jenazah nang sihan ku buaya putih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak, ini semua jadi teguran untuk kita. Bahwa kita gak boleh bekerja sama atau bersekutu dengan makhluk gaib. Iya benar. Kadang-kadang kita bisa mengorbankan nyawa kita untuk hal-hal yang kita anggap bisa menolong kita dari kesulitan. Allah juga mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat pertolongan terbaik kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doain aja sama-sama ya. Bismillah.